Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar dari portofolio Anda seiring dengan keberhasilan indeks harga saham gabungan atau IHSG untuk kembali merangsek masuk ke zona hijau walaupun dengan porsi yang cukup terbatas. Namun yang perlu diapresiasi bahwa posisi indeks masih berada di atas level psikologis 6 ribuan. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Taufan Sukma. Ya Sobat Investor, sebagaimana kita tahu IHSG pada perdagangan kemarin Selasa 14 Juli 2026 berhasil menambah porsinya di atas level 6.000 dengan penguatan tipis sebesar 1,68 poin atau 0,03% menuju level 6.039,52. Yang menarik dalam penguatan ini bahwa indeks berhasil menghijau di tengah capital outflow yang masih terjadi oleh sejumlah investor asing. Nah, sejauh mana kekuatan indeks untuk kembali mempertahankan posisinya di zona hijau dan sektor-sektor apa saja yang sepertinya bisa kita pertimbangkan untuk target penguatan ke depan. Untuk membahas hal tersebut, kita telah bergabung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putira Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung Mas Reza. Apa kabar hari ini? Yes, selamat pagi. Sehat-sehat aja Mas Taufan. Alhamdulillah. Nah, langsung kita membahas tentang yang terjadi di market nih Mas, bahwa cukup disyukuri juga bahwa IHSG kembali berada di zona hijau walaupun dengan penguatan yang cukup tipis sebenarnya pada perdagangan Selasa kemarin. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi di pasar? Oke, menurut kami sebetulnya penguatan IHSG terutama didorong oleh memang respon positif ya pasar terhadap keputusan S&P yang mempertahankan sovereign rating Indonesia di level BBB dengan outlook stable. Hal ini memang menjadi kejutan yang hadir di tengah berbagai kekhawatiran terkait masalah fiskal, pelemahan rupiah, dan berbagai sentimen negatif yang muncul sejak awal tahun. Namun pasar masih menafsirkan keputusan tersebut sebagai hanya sinyal bahwa risiko yang dihadapi Indonesia masih dipandang bersifat sementara, Mas. Dan ini membuktikan bahwa masih terdapat ruang untuk pemulihan ekonomi maupun pasar keuangan, sehingga yang tadinya mungkin banyak yang lebih pesimis, harusnya dengan begini masih melihat bahwa ruang untuk improvement masih banyak, Mas. Tapi kalau kita lihat sebetulnya pergerakan kemarin itu kan juga nggak terlalu kemana-mana, naiknya hanya tipis sekali, walaupun hijau ya Mas. Baik. Nah, pergerakannya yang terbatas, terus kemudian Mas Reza tadi mencatat baru sebatas sinyal. Nah, ini yang hal lain yang lebih ditunggu-tunggu oleh market ini apa sih untuk kemudian bisa tidak sekedar sinyal tapi bisa jadi booster untuk indeks lebih ngebut lagi di zona hijau gitu? Ya, sebetulnya kaitannya cukup signifikan ya Mas kalau S&P, karena pada dasarnya mengkonfirmasi bahwa Indonesia tidak sedang menghadapi krisis kredit negara, Mas. Jadi kita masih memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas fiskal maupun moneter. Walaupun S&P sendiri mengakui adanya tekanan pada beberapa hal yang tadi kita sebutkan, tapi sebetulnya kalau kita lihat dari berbagai data-data ekonomi yang ada, mulai dari pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang 5,6, kenaikan penerimaan negara 21% dan lain halnya, ini membuat bahwa S&P masih melihat bahwa outlook-nya masih stabil, Mas. Kurang lebih itu, Mas. Jadi ini halnya tentu saja ini menimbulkan kepercayaan bagi investor domestik terutama, sambil yang internasional masih ancang-ancang, Mas, untuk masuk. Nah, berkaitan dengan itu bahwa kepercayaan di investor domestik mulai tumbuh, tapi kemudian di investor asing masih cukup setia dengan aksi jual sehingga capital outflow juga masih terus berjalan. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri apa yang terjadi ketika ada POV yang relatif berbeda antara investor domestik dengan investor asing? Ya, memang saat itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa penguatan pasar lebih banyak ditopang oleh domestik, betul, dibandingkan dana asing. Namun kita melihat bahwa
kita nggak melihat bahwa hilangnya kepercayaan investor ini permanen, Mas. Jadi seperti tadi disampaikan masih dalam fase menunggu konfirmasi karena memang mereka masih menunggu dengan kita. Kalau kita mau bicara indeks itu IHSG itu harus balik-baliknya ke dolar, Mas. Jadi selama memang globalnya masih sentimen global masih ada di mana dolar pasti lebih naik dibandingkan kebanyakan currency emerging market, itu membuat investor asing terutama masih wait and see, Mas, terutama ke Indonesia. Baik, baik. Jadi nunggunya itu, Mas. Baik, baik. Menunggu sentimen dari global. Nah, ini kita tahu juga di perkembangan geopolitik global yang terjadi di Selat Hormuz misalnya, perang AS-Iran ini kan makin meluas gitu, yang kemudian melibatkan Arab Saudi dengan Yaman, terus kemudian kelompok Houthi juga mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri, kalau sebelumnya itu kita seringkali ngobrol bahwa sentimen dari Selat Hormuz ini sudah mulai di price in oleh investor. Nah, dengan ada perkembangan ini sejauh mana itu akan berpengaruh terhadap market? Iya, sebetulnya ini pasti akan terjadi perkembangan, Mas, karena dengan melebarkan konflik geopolitik itu pasti sangat berpengaruh terhadap market Indonesia, Mas. Kita bisa lihat pasti harga minyak akan naik, terus investor asing terutama pasti akan risk off dulu, mereka akan masuk ke dolar, investasi dolar dulu, masuk ke safe haven, terus kemudian USD pasti masih lebih menang dibanding most of emerging market currency, dan Indonesia pasti akan masih terpaksa mempertahankan suku bunga sehingga ekonomi agak sedikit terbatas, Mas. Jadi hal-hal itu yang memang kita harus cermati terkait melebarnya konflik di geopolitik itu, Mas. Baik, baik. Nah, dengan kondisi market yang demikian, selalu kita tanyakan nih kepada suhu-suhunya market ini ya, termasuk Mas Reza, bahwa apa sih yang perlu dilakukan oleh investor, terutama mungkin investor retail atau investor pemula, generasi muda sekarang, bahwa pasar cukup riuh gitu di luar, dolar juga masih ditunggu perkembangannya, terus kemudian harga minyak juga berpotensi naik, sedangkan di dalam negeri juga kita tahu fundamentalnya tadi masih cukup kuat dan itu terkonfirmasi dari keputusan S&P sendiri. Nah, ini apa yang perlu dilakukan oleh investor dalam kondisi market yang demikian? Ya, menurut kamu ini agak aneh, bukan agak aneh, agak berbeda hari ini bahwa saya kan ngobrol banyak beberapa sektor, karena investor perlu melihat bahwa keputusan S&P ini menjadi kabar baik, Mas. Tapi memang kita harus bacanya secara proporsional. Pengumuman ini kan mengurangi satu ketidakpastian. Jadi kalau kita melihat, kalau beberapa yang suka jangka panjang, strategi jangka panjang, dan untuk mencicil masuk, ya nggak apa-apa. Mulai juga nggak apa-apa, Mas. Tapi memang harus memperhatikan beberapa milestone seperti yang rapat Dewan Gubernur BI, FTSE Annual Review, dan MSCI. Sektor minyak juga perlu diperhatikan. Kalau memang nanti ini ada sentimen harga juga akan naik. Kemudian kalau saya melihat sebetulnya di consumer good, healthcare, dan utility itu juga sudah mulai naik, Mas. Jadi boleh juga tuh untuk boleh masuk sambil kita melihat nanti MSCI di November, Mas. Baik. Saya rasa itu, Mas. Baik, baik. Bahwa kabar dari S&P ini setidaknya yang Mas Reza bilang tadi, bahwa itu menjawab satu ketidakpastian yang selama ini, bahwa kondisi fundamental kita tidak sedang dalam tekanan kredit gitu ya, Mas. Ya, baik. Sayang waktu kita yang terbatas. Sampai di sini dulu perbincangan kita. Terima kasih banyak atas informasinya, atas analisisnya. Semoga yang disampaikan Mas Reza tadi bermanfaat atau menjadi insight lebih bagi investor sekalian untuk memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Reza. Sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama. Thank you. Baik Sobat Investor, demikian tadi perbincangan kita bersama Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Semoga apa yang disampaikan beliau, segala analisisnya, segala sudut pandangnya tadi bisa memberi masukan atau tambahan informasi dan juga insight lebih bagi investor sekalian dalam menata strategi investasi sebelum membuka perdagangan pada pagi hari ini.
Terkait hal itu selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.